mudah ia bersyukur, di saat sulit ia bersabar. Itulah ciri seorang mukmin, ia percaya pada Tuhannya. Mudah atau sulit ujian untukmu, karena digantikan berlipat-lipat dengan kenikmatan di akhir nanti. 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 Saat muda kan bersyukur, saat sulit kan bersabar. Sebuah riwayat mengatakan bahwa sangat mengagumkan seorang muslim yang bagaimana yang mengagumkan. Muslim yang bagaimana yang mengagumkan. Apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar. Apabila dia ditimpa sesuatu yang ia senangi, dia bersyukur. Ternyata kata musibah tidak selamanya sesuatu yang kita tidak sukai. Musibah itu artinya kejadian. Ya, kejadian ada yang kejadian yang menyenangkan, atau ada kejadian yang tidak kita senangi, atau sesuatu yang menyedihkan kita. Jadi tidak selamanya musibah itu berarti sesuatu yang jelek, tidak selamanya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak satu pun kejadian menimpa seseorang, baik itu senang ataupun sedih, illa biidznillah, kecuali sudah diizinkan oleh Allah. Kecuali sudah diizinkan oleh Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang tetap beriman ketika dia ditimpa musibah tersebut, maka Allah akan tuntun hatinya. Siapa yang tetap beriman ketika ditimpa kejadian tersebut, ketika dia ditimpa musibah kesenangan, dia tetap bersyukur kepada Allah, dia tidak lupa. Dia tidak lupa kepada Allah bahwa Allah yang memberikan ini. Dia tidak seperti Qarun yang tiba-tiba lupa bahwa karunia ini dari Allah. Dia lupa bahwa ini dari Allah, akhirnya ditenggelamkan bersama hartanya Qarun. Yang disebut harta Qarun. Dia juga tidak lupa kepada Allah, dia tetap beriman ketika dia ditimpa musibah yang tidak disukainya. Dia tetap bersabar, dia tetap bersabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, ketika seseorang ditimpa musibah, sesuatu yang tidak dia senangi, kemudian sesuatu hilang darinya, kemudian dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat itu juga Allah akan ganti sesuatu yang lebih baik. Allah akan ganti sesuatu yang lebih baik. Rasulullah mengatakan, saya tahu kalian susah untuk mempercayai ini. Namanya juga tertimpa musibah ya Bu ya. Tertimpa musibah ya kadang susah untuk tetap beriman. Tapi Rasulullah mengatakan, seandainya kalian lihat, kalian akan meminta kepada Allah, ya Allah hidupkan aku kembali sebagai orang yang sering kena musibah. Seandainya kalian lihat apa yang kalian dapatkan ketika kalian bersabar, maka kalian akan meminta kepada Allah, ya Allah hidupkan aku kembali dan jadikan aku orang yang sering ditimpa musibah. Ada sebuah ungkapan ulama yang saya kutip. Ketika Allah mencabut sesuatu, mengambil sesuatu, ketika kita kehilangan sesuatu, Allah mencabutnya. Kadangkala itu adalah Allah memberikan sesuatu. Sebaliknya, ketika Allah memberikan sesuatu, kadangkala dia mencabut sesuatu. Maksudnya apa? Coba direnungkan. Ketika Allah mengambil sesuatu yang kita cintai, contoh, kita memiliki seorang anak, Allah cabut nyawa anak tersebut, kita sedih, Allah mencabut nyawanya. Ternyata dalam sebuah riwayat, anak tersebut menunggu kita di surga. Anak tersebutlah yang menjadi amalan kita ketika kita bersabar, dialah yang menunggu kita di surga. Atau Allah memberikan sesuatu, apa itu? Kekayaan. Allah memberikan kekayaan, sekaligus Allah mencabut. Mencabut apa itu? Allah memberikan kita kekayaan, tapi Allah mencabut rasa syukur, rasa kenikmatan beribadah di dalam hati kita. Kita jadi malas beribadah karena udah kaya.
Terkadang seperti itu. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi Ya wasallam. Allah, tuh cobaan tuh ternyata bukan cuma musibah aja. Bukan hanya Dikasih itu. kaya juga cobaan Benar. itu. Di antara kita yang paling diuji banyak itu Ustaz Oki. Kok begitu Pak Ustadz? Uangnya paling banyak ya. Oh uangnya paling banyak bisa aja. Oh amin, amin ya Amin, Allah, amin. amin. Amin, Lagi dong amin, Ustadz, kan amin, Ustadz ya nanti Allah. dijabah doanya, amin, Amin, amin. amin. Sering-sering ya Ustadz. Bener. Setiap perkataan kan doa. Oh iya apalagi amin doa, amin amin. Kata-katanya Apalagi Ustadz. nonton seluruh Indonesia juga ngedoain Iya, yang sama amin. Kalau saya amin, ya amin Allah. kan saya juga dapat biasa. Iya benar-benar. Amin. Nih, Tapi langsung Ustaz aja nih. Oki yang kerja kok aku yang hitung ya. Masya Allah lanjut Pak Ustadz nih. Sekarang tolong berikan penjelasan juga kepada kita tentang bagaimana nih Pak Ustadz bahayanya jika kita sengaja membiarkan sifat gak sabaran ini secara berlarut-larut Pak Ustadz. Mohon izin waktunya. Ada bahaya yang menimpa bagi orang-orang yang tidak sabaran. Apa bahayanya? Bahayanya adalah jauh dari pertolongan Allah. Bukankah kita diminta untuk minta tolong dalam dua hal kepada Allah? Salat dan sabar. Kenapa tidak digunakan kesabaran itu untuk meraih pertolongan dari Allah lewat kesabaran kita? Ingat, pertolongan yang paling hebat adalah pertolongan dari Allah. Dan Allah menolong dengan berbagai macam cara yang tidak kita sangka-sangka. Terlalu tidak sabaran, terlalu cepat metik buah. Tahu-tahu seandainya engkau tunggu besarnya itu buah, bisa jadi harganya lebih mahal. Itu. Mohon maaf kepada siapapun yang tidak sabaran akan rezeki. Mau terlalu cepat naik arisannya, sampai arisan itu dibeli. Kan ada begitu Bu? Ada kan? Nggak boleh itu beli-beli arisan. Jual arisan harganya sekian, itu haram itu. Mohon maaf ya. Sesuatu yang nggak pernah dengar ya? Nggak tahu. Makanya dalam hati saya, kok Ustadz lebih tahu daripada saya soal arisan Jangan-jangan ya. Ustadz banyak arisannya kata Sasoki. Kadang-kadang ada terjadi di masyarakat, ibu-ibu lagi nonton pasti ketawa nih. Ibu bener kan kata-kata saya? Banyak yang beli arisan itu. Ayo aku aja naik, aku beli deh, aku tambahin. Nah, kalau 10 juta aku terimanya 8 juta aja. 2 jutanya ambil aja, itu namanya beli arisan itu. Pas ya Pak? Ah, Bapak yang melakukannya. Nah gini, mohon maaf, itu tidak boleh. Kalau memang Anda butuh, beritahukan teman-teman dalam skala prioritas sebenarnya. Dan sebenarnya kalau arisan uang itu, saya lebih tidak cenderung lebih tidak suka itu. Saya lebih suka arisan emas. Arisan emas. Kalau arisan uang kan, aduh nilainya yang naik sekarang ini lebih untung. 10 juta sekarang dengan 10 juta 3 tahun yang akan datang, tidak sama nilainya loh. Kalau emas kan aman. Tekor, inilah korbannya lagi. Jamaah, mau dapat pertolongan Allah? Sabarlah, sabar. Yang kedua, bahaya orang yang tidak sabaran sama tadi, tidak dapat laknat dari Allah. Dapat murka dari Allah. Sebagaimana yang diungkapkan tadi Ustaz Oki di tausiahnya, ada orang yang sampai merobek baju, merintim, meraung-raung, itu tidak boleh. Sudah, apalagi yang paling bahaya itu kalau saling menyalahkan. Kamu itu, dia ceraikan istrinya karena tidak punya anak. Tahu-tahu istrinya nikah lagi, ada anaknya, ternyata dia yang mandul. Ada yang seperti itu kan? Banyak. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan pernah berburuk sangka akan takdir Allah. Karena kita tidak tahu apa yang Allah rencanakan buat kita. Itu sebenarnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Betapa sabarnya ternyata berbuah yang luar biasa. Buah apa? Buah kasih sayang Allah buat kita. Mungkin dulu untung saya tidak pernah berpikir kenapa saya tidak ada wanita yang tertarik sama saya. Karena muka saya pas-pasan. Sudah saya curhat ini. Tapi saya tidak berburuk sangka. Saya malah menikmati tinggal di perpustakaan, baca buku, belajar lebih giat, sibuk dengan aktivitas. Ternyata lebih untung, banyak ilmu yang saya dapat.
Seandainya saya ganteng. Kan saya tidak sempat belajar. Kerjanya pacaran melulu kan. Itu. Jadi sebaiknya ambil keuntungan. Ini yang ketiga. Bagi orang yang tidak sabaran akan mengalami kerugian. Rugi. Betapa banyak pahala yang dia hilangkan. Mohon maaf ya Bu, jamaah. Sabar menunggu waktu sholat. Enak kan? Enak kan? Makanya ada orang zikir dulu, salat sunat. Sebelum melakukan salat fardu, memperbanyak bacaan Quran sambil menunggu waktu. Kan lebih enak. Ada orang tidak sabaran, puasa tidak sabaran. Makanya puasa itu pembelajaran kesabaran yang luar biasa loh. Puasa itu. Dengan puasa itu alhamdulillah kita menghargai segalanya. Alhamdulillah sudah duhur. Alhamdulillah sudah asar. Nah, coba orang yang tidak puasa. Duhur lagi. Asar lagi. Maghrib lagi. Coba puasa. Yes, maghrib. Senantiasa menunggu kan? Kan seperti Iya itu. benar-benar Pak Ustadz. Jadi orang-orang yang tidak sabaran itu, nauzubillah summa nauzubillah, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Nauzubillah ya Allah. Mendapatkan murka dari Allah Nauzubillah dan ya tidak Allah. mendapatkan keuntungan. Nauzubillah. Hanya mendapatkan kerugian. Untung Ustaz Oki bersabar ya. Iyalah. Bersabar dalam Alhamdulillah. hal? Apa tuh? Alhamdulillah sudah S2. Masya amin, Allah. amin. Tepuk tangan Selamat dong lu ya. Bu. Alhamdulillah. Ini luar biasa loh. Alhamdulillah. Ustaz Oki juga dia sabar Bikin dengan rekamannya hamil. luar biasa. Iya. Mesti sabar. Belajarnya mesti Betul. sabar. Ya. Bener, kalau nggak sabar nanti nggak kelar-kelar. Masya gitu. Allah. Mau S3 lagi? Amin, insya Allah. Nih buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Setelah ini kita akan mendengarkan kisah teladan yang akan dibawakan oleh Ustazah Oki. Apa, Jadi Ustazah? tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Semua dari Allah, kalau Allah berkehendak Allah berikan. Semua dari Allah, kalau Allah berkehendak Allah ambil. Tapi ingat bahwa kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya Allah Subhanahu wa taala.